Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manis Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baiklah para pecinta anggur sekalian, di sini saya mau berbagi, bukannya bermaksud untuk menggurui, hanya sekedar sharing. Ini adalah cara bagaimana saya merawat anggur, terutama dalam fase berbunga atau dalam kondisi berbunga pohon anggurnya. Dan mungkin saja ada beberapa hal yang bisa kalian gunakan atau bisa bermanfaat bagi kalian ya. Iya, kita langsung saja ke topik pembahasan. Di sini saya mau berbagi mengenai bagaimana cara merawat bunga anggur supaya bunganya bisa berhasil lolos seleksi hingga menjadi beri, buah, dan kemudian bisa hingga matang. Seperti pada umumnya yang kita ketahui bahwasanya masa-masa pohon anggur ketika berbunga adalah masa yang sangat krusial, penting dan juga genting, di mana waktu ini adalah masa yang menentukan apakah nantinya kita bisa mendapatkan hasil panen buah yang maksimal atau tidak. Berikut adalah berbagai hal yang perlu dilakukan agar nantinya kita bisa mendapatkan hasil panen buah anggur yang optimal. Yang pertama yaitu sebisa mungkin kita melindungi bunga anggur dari cuaca ekstrim, yaitu dari terpaan angin yang terlalu kencang dan juga hujan yang lebat, yang terkadang hujan lebat itu datang atau turun terus-menerus. Terlebih di musim hujan seperti saat ini, di negara kita sudah memasuki musim hujan. Bagaimana cara melindunginya? Tentu saja salah satunya dengan membuat naungan atau yang biasa kita sebut dengan greenhouse, agar aman dari guyuran hujan dan juga dari terpaan angin yang kencang. Atau bisa juga kita memberikan pembatas paranet untuk mengurangi kecepatan angin di musim hujan seperti ini, agar bunga tidak rontok. Idealnya memang kalau menanam pohon anggur skala kebun ya, maksudnya untuk menghasilkan buah, bukan skala hobi, itu ada baiknya jika kita menggunakan greenhouse. Memang agak mahal ya kalau dalam pembuatan greenhouse itu, namun memang sangat sudah terbukti ya kualitas, untuk menjaga kualitas dari buah dan juga menghindari serangan hama yang terutama di musim hujan. Ketika datang musim hujan itu berbagai macam hama seperti jamur dan juga hama-hama lain bisa sangat cepat sekali penyebarannya sehingga dapat merusak pohon kita. Namun dengan adanya greenhouse kita bisa meminimalisir datangnya hama dan penyakit. Namun untuk saya pribadi, saya belum bisa membuat greenhouse ya. Ya, semoga saja suatu saat nanti bisa membuat greenhouse sendiri seperti kawan-kawan yang lain. Yang pertama tadi adalah pembuatan naungan atau greenhouse untuk melindungi cuaca ekstrim seperti hujan dan juga terpaan angin yang kencang. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah seleksi batang tersier yang tumbuh. Jika di dalam satu tersier muncul beberapa tunas baru, misalkan ada 3 atau 4 tunas baru, maka perlu diseleksi tunas yang mana yang harus dipelihara dan yang mana yang harus dibuang. Yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah tunas yang membawa bunga yang ukurannya besar. Itu yang perlu kita pertahankan ya. Kemudian jika ruang rambatannya terbatas, selanjutnya tunas yang perlu dipelihara adalah tunas yang terdekat dengan batang sekunder. Alasannya apa? Alasannya adalah untuk pembuahan berikutnya, agar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu banyak makan tempat. Yang ketiga, seleksi bunga. Jika ingin mengoptimalkan kualitas atau ukuran buahnya nantinya, maka bunga yang kecil itu perlu dibuang. Pertahankan bunga yang besar dalam satu tersier. Itu jika memang kita tidak sayang ya. Namun terkadang terutama bagi pemula, melihat bunga yang sudah keluar meskipun kecil pasti tetap dirawat. Berapapun jumlahnya nanti yang akan bisa menjadi buah, itu tetap sangat menyenangkan ya. Namun untuk skala kebun, kalau bunganya kecil biasanya itu tetap dibuang karena mempertahankan kualitas bukan kuantitas. Oke, kalau ini ya bisa ditoleransi ya. Yang selanjutnya adalah pemberian GA3, bisa dicelup ataupun disemprot, tergantung kondisi apakah bisa dilakukan pencelupan atau jika memang agak sulit
melakukan pencelupan, kita bisa melakukannya dengan cara aplikasi semprot. Untuk dosisnya sendiri tergantung dari tiap-tiap merek dagang. Di situ sudah tertera petunjuk penggunaan dosisnya, tergantung dari tingkat kepekatan dari GA3 dari tiap merek itu. Fungsi dari GA3 sebenarnya hanya untuk memanjangkan tangkai dari bunga itu, sehingga nantinya jika malai bunganya panjang, buahnya bisa maksimal sehingga mengurangi penjarangan buah. Tidak terlalu banyak buah yang dilakukan penjarangan, sehingga buahnya tidak berhimpitan dan tidak mudah pecah atau pecah buah. Yang selanjutnya, buang tunas air atau batasi pertumbuhan dengan memotong ujung pucuk daunnya agar energi atau nutrisi fokus ke pembesaran batang tersier dan buah. Yang selanjutnya, rapikan cabang-cabang tersier dengan tali atau tape tool agar tidak saling bertumpukan, sehingga penyerapan sinar matahari bisa lebih merata dan memaksimalkan proses fotosintesis di tiap daun. Selain itu, dari segi estetika juga agar kebun kita terlihat lebih rapih dan tidak kelihatan semrawut gitu ya. Oke, selanjutnya tentang pemupukan. Ini kadang tuh memang ada sedikit pro kontra tentang pemupukan ketika fase berbunga. Tentang pemupukan ketika pohon anggur sedang berbunga, khusus di masalah ini memang ada pro dan kontra di antara para sobat pengangguran. Ada beberapa yang berpendapat bahwa ketika pohon anggur sedang berbunga, jangan melakukan pemupukan. Alasannya bisa membuat bunga anggur gosong dan rontok. Ya, itu sih sah-sah saja ya. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Namun untuk saya pribadi, tidak demikian. Logikanya begini. Ketika pohon anggur sedang dalam fase pembuahan, ada beberapa hal penting yang sedang difokuskan oleh pohon itu. Yang pertama adalah fokus di pembesaran buah, lalu fokus di pembesaran cabang, kemudian cabang tersier maksudnya ini ya, dan daun baru. Jadi di fase ini pohon benar-benar membutuhkan energi yang besar untuk melakukan itu. Tentunya energi itu didapat dengan mengalirkan nutrisi yang dibutuhkan, sehingga kita perlu menyediakan kebutuhan nutrisinya dengan cara memberinya pupuk. Tentu saja jangan berlebihan dalam pemberian pupuknya, karena semua yang berlebihan bisa menjadi racun ya. Secukupnya saja dalam pemberian nutrisi, karena pohon juga butuh waktu untuk memproses nutrisi itu. Oke, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kecukupan air. Nah, bab kecukupan air ini perlu dijaga. Perlu dipantau media tanamnya apakah kering. Jika kering, jangan ditunda-tunda, langsung saja disiram air. Penuhi kebutuhan airnya, karena pengaruhnya jika kurang pengairan, buah bisa kering atau rontok. Meskipun jika buah bisa terbentuk, kondisi buah bisa jadi akan keriput atau mengkerut, kurang bagus dilihatnya ya. Dan juga jangan berlebihan dalam pemberian air. Ketika buah sudah mulai peration atau terjadi perubahan warna, jika berlebihan dalam pemberian air bisa mengakibatkan buah crack atau mudah pecah. Khususnya untuk jenis anggur yang kulit buahnya itu tipis ya, seperti ninel dan juga lain-lain. Selanjutnya adalah tentang hama dan penyakit. Untuk saya pribadi, saya tetap melakukan perawatan penyemprotan dalam dosis aman ya, atau dalam skala pencegahan hama penyakit. Apalagi di musim hujan seperti ini, yang sering menyerang itu adalah jamur dan kutu putih, seringkali bersembunyi di dalam tangkai buah. Agar kualitas buah tetap dipertahankan hingga panen, rolling penggunaan fungisida dan juga insektisida seminggu sekali dalam penyemprotan untuk menghindari resistensi hama atau agar hama-hama itu tidak kebal. Baiklah, saya rasa cukup sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kita tetap bisa membuahkan anggur meskipun di musim hujan. Jaga kesehatan, jaga selalu keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.